Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Asmi selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan lingkungan. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan ada saya, Yastin, ada Cynthia, ada Trias, ada Mersiana, dan juga ada Fitra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait analisis dampak lingkungan dari PT Sarana Catur Tirta Kelola, di mana dalam pembahasan ini ada beberapa pokok yang akan kita bahas, mulai dari knowledge tentang PT Sarana Catur Tirta Kelola, lokasi industri, uji-uji yang sudah dilakukan, dampak yang akan ditimbulkan, antisipasi dampak yang sudah ada atau ke depannya, dan juga informasi perkembangan pada saat ini. Untuk itu langsung saja masuk kepada materi pertama, di mana di sini saya sendiri yang akan mempresentasikan. Jadi pada bagian ini ada inisiator PT Sarana Catur Tirta Kelola, di mana nama pemrakarsanya adalah PT Sarana Catur Tirta Kelola yang beralamat pada Jalan Lembah Cirendeu Permai 2, nomor 10, RT 002, RW 12, Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Untuk penanggung jawab pada perusahaan ini adalah Haja Ratna Dwi Panduwinata, di mana beliau ini menjabat sebagai direktur. Bisa di next. Lalu ada pihak kedua yang sebagai eksekutor, di mana nama perusahaan yang bertindak sebagai eksekutor ini adalah PT Mitra Buana Reka dengan nomor registrasi kompetensi 0142-LPJP-AMDAL 1-LRK-KLHK. Perusahaan ini beralamat di Kompleks Marga Hayu Barat, Blok L, nomor 2, nomor 15152, Bandung, Jawa Barat. Untuk penanggung jawab pada perusahaan ini ada Bapak Joko Edi Santoso yang bertindak sebagai direktur. Next. Untuk drafting dari tim sendiri, ketua tim diketuai oleh Bapak Joko Edi Santoso, SE, dengan sertifikasi KTPA dan nomor LHM 786000021-2018, di mana anggota tim terdiri dari 3 orang, yakni Ari Fitra Indrayana ST, Afriani Tambunan SSI MT, dan Ana Karina ST. Tidak hanya anggota tim, tetapi di sini juga terdapat tenaga ahli, di mana ada ahli kualitas air dan udara, yakni Ari Fitria Indrayana ST, dan Afriani Tambunan SSI MT, ahli biologi Heri Setiadi SSI, ahli transportasi Ana Karina ST, ahli Sosekput Tri Utami Soliha SP MIL, dan ahli Kesmas Indri Apriliani SKM. Bisa di next. Masuk ke bagian knowledge dari PT Sarana Catur Tirta Kelola, di mana PT ini juga sering dikenal sebagai PT SCTK. PT SCTK ini sudah beroperasi dan telah memiliki izin lingkungan dari Bupati setempat, yakni Bupati Serang, dengan nomor registrasi 660.1-544 HUK.BLH-2016 yang berisikan tentang izin lingkungan PT Sarana Catur Tirta Kelola untuk rencana kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan peningkatan instalasi pengolahan air minum atau IPAM dan perluasan jaringan distribusi utama atau JDU pada tanggal 10 November tahun 2018. Untuk AMDAL yang kami peroleh ini sendiri bersumber dari nusantarainfrastruktur.com. Bisa di next. PT Sarana Catur Tirta Kelola merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan dan penyediaan air minum untuk kawasan industri di Kota Serang, di mana industri ini memiliki IPA berkapasitas 100 liter per detik. PT SCTK berencana melakukan pengembangan, di mana pengembangan itu berupa penambahan luasan lahan. Nah, berdasarkan pengembangan tersebut, dengan mengacu kepada tanggal 50 kepada pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. PT SCTK ini juga menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan BUMN, yakni PDAM Tirta Albantoni Kabupaten Serang, untuk memasok air minum dengan skema kerjasama penjualan air curah. Dan rencana ini juga outputnya bisa berupa kegiatan SPAM dan juga kegunaan air SPAM. Bisa di next. Untuk lokasi industri dari PT Sarana Catur Tirta Kelola ini ada di Kecamatan Bandung, Kecamatan Binuang, Kecamatan Kibin, Kecamatan Cikande, yang berlokasi di Kabupaten Serang Timur, Provinsi Banten. Jadi memang untuk lokasi dari PT Sarana Catur Tirta Kelola ini ada di beberapa tempat ya teman-teman, seperti yang tertera pada layar. Bisa di next. Untuk peta lokasi dari DAS Sungai Ciunjung sendiri, yang dimanfaatkan oleh PT Citra Catur Kelola, di mana di sini kita bisa lihat ya teman-teman, mulai denanya di sini sudah dijelaskan, ada mulai dari DAS 202006 di bagian ujung utara sampai dengan DAS 219150 yang berlokasi pada ujung paling selatan. Jadi untuk lokasi sungai yang dimanfaatkan oleh PT SCTK ini kurang lebih lokasinya sudah tertera pada layar. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Stin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait penelitian analisis data dari lingkungan sekitar pabrik. Nah, data ini digunakan untuk menganalisis apakah dampak yang akan terjadi setelah pabrik berjalan, dan juga kita menganalisis mungkin akan adanya penyakit atau mungkin suhu yang ada di sekitar lingkungan perusahaan, serta bagaimana kondisi sehat atau tidaknya lingkungan sekitar perusahaan. Di sini kita akan membahas terkait pertama parameter
Yang pertama parameter salinitas, yaitu dengan satuan persen, di hulu yaitu 0,23%, di tengah 0,09, dan juga di hilir 1,81, dengan baku mutu kelas 3 yaitu 0,1. Selanjutnya kita masuk ke kekeruhan, dengan satuan NTU, dengan hulu 66,35, tengah 62,30, lalu di hilir 55,81, dan juga baku mutu kelas 3 yaitu 25. Di situ parameter kita ada COD, BOD, total coliform, permanganat, dan juga total cost. Nah, di sini kita mengambil data dari rata-rata tahunan pemantauan kualitas air tahun 2022 dari BPSDA Provinsi Banten. Selanjutnya kita juga menguji, yaitu terkait kualitas ambien, kualitas udara ambien, di mana di situ adalah area yang diperkirakan akan terpengaruh. Yang pertama kita menguji terkait sulfur dioksida, yang kedua yaitu karbon monoksida hingga kebisingan, serta kita juga mengambil contoh uji mulai dari temperatur udara, kelembapan udara, angin, lalu kecepatan angin hingga kondisi cuaca. Selanjutnya, di sini ada kategori ISPU dan juga TSP atau hasil dari analisis yang sudah diambil. Yang pertama dalam parameter sulfur dioksida atau SO2. Yang pertama kita mendapatkan hasil atau kesimpulan bahwasanya dalam kategori baik. Yang kedua nitrogen dioksida dalam kategori baik, TSP dalam kategori baik, dan juga di karbon monoksida masuk dalam kategori tidak sehat. Selanjutnya, uji yang telah dilakukan hampir sama dengan uji kualitas udara ambien yang di pertama, seperti yang dapat dilihat pada tabel, hasilnya masih sama. Dan selanjutnya kita juga mengukur kualitas kebisingan. Dan di sini kualitas kebisingan yang kita ukur yaitu di wilayah tapak proyek dan juga sekitarnya. Di area WTP mendapatkan hasil 55,9 dengan satuan dBA, dengan baku mutunya 70 dBA. Lalu ada tapak intake, ada 49,9, 70 dBA. Lalu laju pipa 1 sekitar WTP Cikande yaitu 70 dBA. Lalu laju pipa 1 KP Lewi 70 juga. Dan selanjutnya kita juga mengukur kualitas air tanah yang ada di sana berdasarkan parameter fisika, kimia, dan juga mikrobiologi, serta kita juga memberikan keterangan pengambilan contoh ujinya. Nah, di fisika kita dapat melihat bahwasanya tidak ada kebauan dari tanah yang ada di sekitar, berarti memang belum tercemar dan juga masih baik, serta rasanya yang tidak berasa, yang berarti juga masih keadaan baik. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait dampak yang akan timbul, yang mana dibagi pada 3 fase. Yang pertama ada prakonstruksi, selanjutnya ada konstruksi, dan juga operasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, di sini ada tabel untuk uji yang telah dilakukan, yaitu pada air sungai. Di tabel 3 ini terdapat hasil analisis kualitas air sungai pada 2019, mulai dari parameter fisika, kimia, hingga mikrobiologi. Oke, next slide. Oke, di sini PT Sarana Catur Tirta Kelola juga memperhatikan dalam beroperasinya perusahaannya pada flora darat, fauna darat, biota air, transportasi, dan demografi, sosial, ekonomi, dan budaya. Next slide. Oke, baik, pada slide selanjutnya, di sini ada 3 tahap, di mana ada prakonstruksi. Di sini merupakan tahapan memberi informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan nantinya kepada masyarakat. Kemudian untuk tahap konstruksi, di sini merupakan kegiatan yang akan terjadi saat pekerjaan itu beroperasi, dan kemudian yang fase terakhir ada operasi. Di sini merupakan tahapan setelah pelaksanaan konstruksi dilakukan. Oke, pada tahap prakonstruksi, di sini kita bisa lihat di mana ada kompensasi tanaman dan kerusakan bangunan. Ini untuk mencegah timbulnya keresahan masyarakat. Kemudian pada konstruksi, di sini merupakan dampak yang akan ditimbulkan nantinya, di mana ada pengadaan tenaga kerja, di sini kesempatan kerja dan berusaha, serta ada konflik sosial, kemudian mob-demob, alat berat, dan material konstruksi. Di sini nantinya akan terjadi kebisingan dan lalin. Lalin ini merupakan analisis dampak lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah lahan dan pembangunan IPAM atau instalasi pengelolaan air minum. Di sini nantinya akan ada runoff, erosi, dan sedimentasi kualitas air permukaan dan biota air yang nantinya akan terpengaruh. Dan yang selanjutnya di sini ada pembangunan pipa JDU. JDU di sini merupakan jaringan distribusi utama, di mana kualitas udara, kebisingan, erosi, dan sedimentasi kualitas air permukaan, serta lalin, kerusakan jalan, pengotoran jalan, biota air, serta konflik sosial. Next slide. Oke, pada slide berikutnya, di sini ada antisipasi dampak. Yang pertama, di mana dari PT Sarana Catur Tirta Kelola akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jalur kegiatan pembangunan pipa jaringan distribusi utama nantinya. Kemudian dari perusahaan PT Catur Tirta Kelola juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jalur kegiatan pembangunan pipanya, dan juga memberikan kompensasi terhadap kerusakan tanaman dan bangunan akibat pembangunan pipa JDU nantinya. Next slide. Oke, di sini juga masih sama, terdapat antisipasi dampak, yaitu di mana pada
terjadinya debu nanti, perusahaan PT Catur Tata Kelola menyimpan tanah galian di pinggir jalan dan menutupnya dengan plastik agar tidak tercecer dan terbang, sehingga tidak menimbulkan debu pada saat cuaca panas dan lumpur pada saat terkena air hujan. Kemudian untuk mengatasi terjadinya kebisingan, mereka juga melakukan kegiatan di siang hari. Apabila mengharuskan sampai malam hari, maka perlu pemberitahuan terlebih dahulu pada masyarakat setempat agar tidak timbul kebisingan itu tadi. Dan selanjutnya di peningkatan air pelarian, di sini pengaturan drainase dengan membangun saluran permanen di sekeliling gedung, bangunan, dan di kiri kanan badan jalan. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Antisipasi dampak konstruksi. Untuk erosi dan sedimentasi, tanah terbuka yang tidak akan ditutupi bangunan segera direvegetasi dengan tanaman yang dapat mengikat tanah sehingga tidak mudah terkikis air hujan. Kemudian penurunan kualitas air, yaitu dengan melokalisir air larian dengan pembuatan saluran air darurat di sekeliling lokasi lahan kegiatan. Kemudian ada dihubungkan dengan kolam-kolam pengendapan atau sedimentasi sementara. Kemudian ada bangkitan lalu lintas, yaitu dengan cara memastikan setiap kendaraan pengangkut, alat, dan material melaksanakan standar aman, angkut barang sehingga tidak membahayakan operasional lalu lintas jalan. Bisa di next. Kemudian ada kerusakan jalan. Pemadatan menggunakan alat kompaktor agar kepadatan tanah seperti semula sehingga tidak terjadi ambalasan pada saat dilalui kendaraan atau terkena air hujan. Kemudian ada pengotoran jalan, yaitu dengan memasukkan tanah sisa galian ke dalam karung dan langsung diangkat menuju stockyard. Kemudian ada biota air, yaitu dengan cara melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas air, agar penurunan kualitas air tidak terjadi sehingga gangguan terhadap biota air menjadi minimal. Next. Antisipasi dampak dari kegiatan operasi PT Sarana Catur Tirta Kelola, yaitu dengan penurunan debit Sungai Ciunjung, yaitu dengan cara melakukan pengaturan pengambilan air dari Sungai Ciunjung pada saat musim kemarau agar kebutuhan air di bagian hilir untuk irigasi dan industri tidak terganggu, walaupun berdasarkan SIPA yang diterbitkan masih sesuai debit air yang diizinkan, yaitu melalui koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua, penurunan kualitas air permukaan, yaitu dengan cara mengeringkan dan menyimpan lumpur yang dihasilkan IPAM di tempat yang diberikan landasan beton agar tidak merembes ke sistem air tanah, serta ditutupi dengan atap agar tidak terkena air hujan. Next. Dan ini merupakan dokumen AMDAL. Bisa di next. Nah, untuk kemudian apakah ada dampak yang ditimbulkan sesuai AMDAL? Untuk saat ini tidak ada pengaduan masyarakat atau temuan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Next. Lalu apakah tindakan yang dilakukan sesuai AMDAL, ulasan maupun saran perbaikan atas pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh industri? Dilihat dari matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Adendum sudah solutif dan menjawab setiap dampak yang diperkirakan akan timbul. Dan hingga sampai saat ini, materi disusun pada bulan Mei 2022 belum ada dampak yang muncul atau dilaporkan dari kegiatan industri PT Sarana Catur Tirta Kelola. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang sudah menyampaikan materi dari analisis dampak lingkungan PT Sarana Citra Catur Kelola. Untuk itu, kepada Pak Asmi, kami sampaikan terima kasih karena sudah melihat presentasi kami dari awal hingga akhir, dan kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.